Bagian 7. Puncak krisis di tengah jalan. Getaran tanah datang tiba-tiba, seperti bumi sendiri yang menggeliat marah. Rumah-rumah bergoyang hebat, derak-derak kayu balok retak. Genteng longsor berderai seperti hujan batu keras yang menghantam tanah. Suara teriakan memecah malam yang gelap gulita. Gempa besar, awan panas datang, lereng Borobudur longsor. Lampu teplok padam semua. Hanya cahaya merah samar dari Merapi yang menyinari langit seperti api neraka. Alex berlari keluar rumah Pak Tari. Jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Abu tebal beterbangan lagi, menyengat mata dan tenggorokan. Bau belerang pekat bercampur tanah gosong yang panas. Di lapangan desa, orang-orang berkumpul panik. Ibu-ibu gendong anak kecil yang menangis. Bapak-bapak berteriak memanggil nama keluarga. Dentuman dari Merapi. Boom! Boom! Mengguncang udara. Disusul suara gemuruh longsor batu dari lereng candi. Semua ke lapangan terbuka. Jauh dari rumah dan pohon. Teriak Alex otomatis. Suaranya lantang seperti saat memimpin meeting proyek di New York. Ia merasa ini saatnya. Pengetahuannya sebagai arsitek modern bisa berguna. Akhirnya, aku bisa atur ini dengan benar. Evakuasi terstruktur, pembagian tugas, prioritas keselamatan. Ia mulai mengambil alih, mendorong orang-orang dengan tangan. Dengar, saya arsitek profesional. Kita butuh organisasi. Kelompok 1, evakuasi anak dan lansia ke balai desa yang lebih tinggi. Kelompok 2, ambil barang penting, air, makanan, obat. Kelompok 3, pantau longsor dari lereng. Cepat, jangan panik acak. Orang-orang saling pandang, beberapa mengangguk ragu dan ikut. Pak Tari mendekat, wajahnya tenang meski berabu. Mas Alex, sabar ya. Kita gotong royong biasa aja. Yang penting semua selamat. Tapi ini darurat. Kita butuh struktur, bukan gotong royong acak, bentak Alex. Suaranya tinggi karena adrenalin. Ia mengatur barisan, seperti tim konstruksi di situs bangunan pencakar langit. Kamu, bawa senter ke sana. Kamu, hitung jumlah orang. Jangan bergerak sendiri-sendiri. Awalnya berjalan. Beberapa kelompok terbentuk, orang-orang bergerak lebih teratur. Alex merasa bangga. Lihat, efisiensi Barat bekerja. Mereka butuh pemimpin seperti aku. Tapi Merapi tak peduli logika manusia. Dan cuma lebih keras lagi. Crack! Boom! Disusul awan panas yang meluncur turun lereng seperti gelombang api hidup. Suara gemuruh batu longsor semakin dekat, seperti ribuan kereta barang yang meluncur tak terkendali. Debu dan abu menyembur tinggi, menutupi bulan, membuat malam semakin hitam. Rencana Alex runtuh seketika. Kelompok yang ia suruh ke balai desa terjebak di jalan yang tiba-tiba tersumbat longsor kecil. Batu-batu besar menggelinding, menghalangi jalur. Kelompok pantau lereng malah terpisah karena orang-orang berlarian insting sendiri menghindari batu apung panas yang berterbangan seperti peluru. Teriakan panik semakin kacau. Batu datang! Lari! Anakku mana? Alex berlari ke tengah, mencoba teriak perintah lagi. Tetap barisan! Jangan pisah! Tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh. Sebuah batu besar menggelinding dekat kakinya. Ia tersandung, jatuh ke tanah berabu yang licin. Napasnya tersengal, mata perih karena abu panas. Di tengah kekacauan itu, orang-orang desa mulai bergerak berbeda. Tanpa perintah keras, mereka gotong royong alami. Bapak-bapak saling gandeng tangan membentuk rantai manusia untuk bantu lansia lewat genangan lahar dingin yang mulai naik dari sungai. Ibu-ibu bagi-bagi kain basah untuk tutup hidung. Anak muda angkat anak kecil ke pundak. Sabar ya, ikhlas saja. Kita lewat sini bareng, teriak mereka. Suara saling balas hangat meski di tengah maut. Pak Tari menemukan Alex yang terduduk kelelahan. Mas, ayo ikut kami, jangan sendiri. Mereka bergerak bersama. Bukan barisan kaku, tapi lingkaran longgar yang fleksibel, saling lindung. Saat batu besar menghalangi, mereka gotong royong angkat bersama.
1, 2, 3, angkat! Dengan tenaga puluhan tangan. Saat lahar dingin naik, mereka cari jalur alternatif insting, saling tunjuk, lewat sawah sana lebih aman. Malam itu berlalu dengan susah payah. Saat fajar menyingsing ke Labu, desa selamat. Tidak ada korban jiwa, meski beberapa rumah rusak dan jalan tertutup longsor. Orang-orang duduk lelah di lapangan, bagi-bagi air kelapa muda yang entah dari mana dibawa, dan nasi bungkus daun pisang dengan ikan asin goreng yang masih hangat. Bau gurih ikan bercampur manis air kelapa menyegarkan tenggorokan yang kering. Alex duduk terpisah, badannya gemetar. Rencananya gagal total. Struktur rigidnya malah membuat beberapa orang hampir terlambat evakuasi. Sementara gotong royong mereka yang ia anggap kacau justru selamatkan semua. Salah total. Patari duduk di sebelahnya, menawarkan segelas kopi tubruk hangat dengan arang jos yang mendesis. Minum, Mas. Sabar ya. Merapi lagi uji kita semua. Alex menerima gelas itu, tangannya gemetar. Rasa pahit kopi menyebar, hangat ke dada yang dingin. Tapi di dalam hatinya, sesuatu retak lebar. Niemtinnya pada dunia modern, logika, kontrol, efisiensi, runtuh seperti genteng longsor semalam. Di kejauhan, Borobudur masih berdiri meski lerengnya luka parah. Tapi untuk Alex, malam itu adalah akhir dari segalanya yang ia percaya. Dan yang terburuk baru akan datang.